Liverpool terus menebar sensasi di bursa transfer musim panas 2025 ini. Selain belanja jor-joran, Liverpool juga mendapat sorotan setelah mereka berhasil menjual Luis Diaz ke Bayern Munchen. Penjualan ini sekali lagi menegaskan kalau Liverpool selalu punya cara meraup keuntungan di bursa transfer. Secara mencatat, Liverpool nyaris tak pernah gagal mendatangkan pemain. Hampir semua pemain yang mereka rekrut sukses bersinar, atau paling tidak memberi mereka keuntungan secara finansial. Kira-kira apa rahasianya? Starting Eleven momen kali ini membedah rahasia di balik kesuksesan transfer Liverpool yang jarang gagal. Simak video ini selengkapnya. Sejak musim panas 2024, Liverpool sudah menjadi sorotan. Perekrutan Arne Slot yang didapuk menggantikan peran Jurgen Klopp kala itu membuat banyak pihak bertanya-tanya. Slot sempat diragukan, tetapi ketika kompetisi musim 2024-2025 berakhir, Slot membuktikan bahwa dirinya layak menangani The Reds. Pelatih asal Belanda sukses merengkuh titel Premier League di musim perdananya di Inggris. Sensasi Liverpool tidak berhenti sampai di situ. Kesuksesan menggondol gelar IPL menjadi pintu gerbang The Reds, meninggalkan kebiasaan lama. Tidak ada lagi transfer yang pasif. Liverpool bergerak agresif, menguras semua uang di kantong mereka untuk merekrut bintang-bintang mahal. Florian Wirtz jadi nama yang paling disorot. Bintang Bayer Leverkusen itu diboyong ke Anfield dengan mahar transfer 125 juta euro, menurut laman Transfer Market. Wirtz datang bersamaan dengan sejumlah bintang lain, termasuk Hugo Ekitike yang baru saja direkrut dari Eintracht Frankfurt seharga 90 juta euro. Total, 300 jutaan euro telah digelontorkan Liverpool sampai dengan narasi ini dibuat. Tapi, Liverpool belum mau berhenti. The Reds kabarnya masih memburu Alexander Isak. Tawaran pertama dilaporkan sudah dilayangkan dengan nilai mahar sekitar 130 jutaan euro. Selain soal pembelian, Liverpool juga ikut menggebrak pasar transfer dalam hal penjualan. Belum lama ini terkonfirmasi bahwa winger mereka, Luis Diaz, akan hengkang menuju Bayern Munchen. Bandrol pemain asal Kolombia itu pun tidak main-main. Diaz dihargai sekitar 65,6 juta pounds, yang tentu saja membuat Liverpool untung besar. Ketika Diaz diboyong Liverpool dari Porto, klub asal kota Merseyside itu merogoh kocek sekitar 43 juta pounds. Ini berarti Liverpool mengantongi keuntungan sebesar 22,6 juta pounds atau sekitar 496 miliar rupiah. Angka hasil penjualan Diaz ini juga akan ikut membantu The Reds mendapatkan Alexander Isak dari Newcastle. Melihat riwayat, Diaz bukan satu-satunya nama yang dilego Liverpool di musim panas. Diaz menyusul jejak 4 pemain lainnya yang sudah lebih dulu pergi meninggalkan Anfield. Mereka antara lain Jarell Quansah, Kaumin Kelleher, Trent Alexander-Arnold, dan Nat Phillips. Penjualan 4 pemain ini memberi tambahan dana segar sekitar 54,95 juta pounds. Penjualan Diaz juga seakan kembali menegaskan kalau Liverpool adalah klub yang pandai berbisnis. Di tengah situasi BO, mereka berani melepas pemain sekaliber Diaz. Penjualan ini jelas sangat menguntungkan, karena Diaz yang berpotensi tidak akan banyak dipakai, justru bisa terjual dan menghasilkan keuntungan puluhan juta pounds. Diaz juga kabarnya akan disusul Darwin Núñez dan Federico Chiesa yang sama-sama masuk list jual The Reds. Aktivitas Liverpool di bursa transfer musim panas ini kembali menegaskan bahwa tim yang satu ini memang punya strategi transfer yang cerdas. The Reds mungkin tidak punya pemilik seroyal Chelsea atau Manchester City yang suka menghambur-hamburkan uang, tapi kebanyakan transfer yang mereka lakukan berakhir dengan kesuksesan besar. Mengingat kembali era Jurgen Klopp, Liverpool saat itu benar-benar ketat perkara keuangan. Pengeluaran, terutama untuk belanja pemain, ditekan seketat mungkin. Kendati demikian, Liverpool tetap sukses mendatangkan bintang-bintang berkelas. Di masa lampau, Liverpool sudah menerapkan strategi belanja cerdas ini. Lihat saja, ketika seorang pemain andalan tim pergi, Liverpool selalu berhasil mendatangkan penggantinya.
Strategi transfer ini makin matang semenjak Fenway Sports Group alias FSG mengambil alih klub pada tahun 2010. Selama periode tersebut, Liverpool secara bertahap membangun skuad juara. Hasilnya kelihatan, Liverpool sukses mengakhiri puasa trofi Premier League pada musim 2019-2020 di bawah asuhan Jurgen Klopp. Tim ini juga berhasil menjuarai Liga Champions semusim sebelumnya. Dalam hal transfer, sejak periode musim 2010-2011 sampai dengan 2024-2025, Liverpool mengantongi margin keuntungan 606,21 juta euro. Memang, selama periode tersebut mereka merugi. Tapi jika diperhatikan, kerugian deras menjadi yang paling sedikit di antara tim tradisional Big Six lainnya. Angka ini jauh lebih kecil ketimbang kerugian Chelsea, Manchester City, dan Manchester United yang menelan kerugian lebih dari 1 miliar euro dalam rentang periode yang sama. Kesuksesan Liverpool dalam setiap bursa transfer tentu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana bisa Liverpool selalu sukses melakukan perekrutan seorang pemain? Tentu bukan faktor keberuntungan, karena Liverpool tidak asal rekrut pemain. FSG sedari awal punya misi mengembalikan kejayaan Liverpool di era lampau. Pemilik klub yang satu ini tampaknya tidak hanya melihat tradisi memenangkan trofi, tapi bagaimana The Reds bisa sampai ke sana. Caranya mengembalikan kejayaan tim tentu dengan cara merekrut pemain secara cerdas. Ingat bagian di mana Liverpool seolah selalu punya cara menggantikan bintang mereka yang sudah hengkang? Mereka bisa melakukan itu karena proses perekrutan disesuaikan dengan data. Liverpool tidak memburu nama besar, mereka mengincar pemain yang sesuai dengan filosofi klub, baik dari sisi permainan maupun dari sisi ekonomi. Sebagai klub raksasa, Liverpool tentu punya daya tarik untuk pemain-pemain hebat. Tapi sebagai klub, merekalah yang memutuskan apakah seorang pemain cocok dengan filosofi klub atau tidak. Liverpool merekrut pemain berdasarkan kebutuhan, bukan memperhatikan seorang eksternal atau hanya sekedar menyenangkan fans dengan transfer pemain terkenal. Terakhir, di balik strategi transfer mereka, ada juga peran perekrutan pelatih. Penting bagi Liverpool merekrut pelatih yang satu visi dan filosofi. Itulah mengapa Arne Slot terpilih menggantikan Jurgen Klopp. Secara filosofi, Slot adalah yang paling mirip dengan Klopp. Slot bahkan punya beberapa atribut yang lebih baik, terutama soal gaya main yang lebih aman dan tidak menguras fisik seperti Klopp. Semua elemen dalam klub tadi kemudian bersinergi, merumuskan transfer yang paling relevan. Peran data analis juga sangat besar di Liverpool. Merekalah yang meneliti apakah seorang pemain cocok dengan filosofi klub atau tidak. Ketika tim-tim lain memiliki masalah bentrokan antara pelatih dan pendekatan berbasis data dari para analis, Liverpool mampu menyeimbangkan peran keduanya sehingga menghasilkan sinergi positif dalam hal transfer. Semua diskusi perkara transfer cerdas Liverpool akhirnya mengarah ke satu pertanyaan musim ini. Apakah semua rekrutan musim panas 2025 The Reds bakal sukses? Mungkin banyak yang skeptis dan menganggap para pemain anyar Liverpool seperti Florian Wirtz dan Hugo Ekitike adalah pemain overpriced alias kemahalan. Namun kalau kita memahami apa rencana Arne Slot untuk para pemain ini, mungkin kita bisa memahami mengapa Liverpool berani merogoh kocek dalam-dalam. Masalahnya, rencana Slot sampai sekarang masih menjadi misteri. Slot sudah mendapatkan striker, yakni Hugo Ekitike. Tapi kenapa Liverpool masih memburu Isak yang notabene berposisi sama dengan Ekitike? Itulah masalahnya. Belum ada yang tahu pasti bagaimana rencana Slot musim depan dengan keberadaan 3 pemain mahal sekaligus dalam satu tim. Kalau melihat permainan di laga pramusim melawan Milan, ada kemungkinan Slot ingin menambah energi di dalam timnya. Di pertandingan tersebut, Slot beberapa kali menerapkan strategi gegenpressing dan penyerangan cepat ala Jurgen Klopp. Kehadiran Milos Kerkez dan Jeremy Frimpong yang merupakan dua fullback eksplosif juga menjadi sinyal kuat bahwa Slot mungkin berencana mengaplikasikan gaya Klopp ke dalam permainan timnya. Kembali ke pertanyaan, apakah para rekrutan musim panas Liverpool akan berhasil? Ya, selagi musim belum dimulai, kita tidak akan pernah tahu. Tapi melihat rekam sejarah transfer Liverpool dan profil para rekrutan mereka, kemungkinan para rekrutan ini berhasil sangat besar. Lantas, bagaimana menurut kalian sendiri football lovers? Setujukah dengan tanggapan bahwa Liverpool adalah klub paling cerdas dalam urusan transfer, setidaknya selama 2 dekade ke belakang?
Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share kalau kalian suka videonya. Subscribe channel Starting 11 Moment, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru seputar sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.